Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perikanan gillnet atau perikanan jaring insang. Topik bahasan yang akan kita bahas hari ini berupa yang pertama adalah keragaman gillnet, yang kedua cara tertangkapnya ikan pada gillnet, yang ketiga desain dan konstruksi gillnet, yang keempat faktor yang mempengaruhi kinerja gillnet, yang kelima selektivitas gillnet, dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi pada perikanan gillnet. Berdasarkan pengertiannya, gillnet merupakan jaring atau alat, salah satu jenis alat penangkap ikan dari bahan monofilamen atau multifilamen. Kalau kita merujuk pada pertemuan sebelumnya mengenai bahan jaring, maka alat tangkap ini merupakan alat tangkap yang memang diset di permukaan. Jaring insang ini berbentuk 4 persegi panjang, kemudian pada bagian atasnya dilengkapi dengan beberapa pelampung, dan bagian bawahnya itu dilengkapi dengan pemberat. Sehingga dengan adanya dua gaya yang berlawanan memungkinkan jaring insang dapat dipasang di daerah penangkapan, baik itu di permukaan, kolom perairan, atau dasar perairan dalam keadaan tegak menghadang ikan. Jadi kunci dari gillnet ini adalah dia monofilamen, multifilamen. Dia jaring yang memiliki sifat bisa terapung, ringan, karena memanfaatkan ruaya ikan. Dia menghadang ruaya ikan. Dia terjebak karena tidak terlihat jaringnya. Kemudian dipasang dengan di daerah penangkapan, yaitu di permukaan, kolom perairan, dan dasar perairan. Dan dipasangnya juga harus dalam kondisi yang bagus sehingga ikan yang tidak sesuai ukurannya dapat lewat begitu saja. Jadi tidak tertangkap. Jaring insang itu pada umumnya berbentuk seperti yang tadi saya bilang ya, berbentuk persegi panjang. Lalu ukuran mata jaring seluruh bagian jaringnya adalah sama. Ini sebagai catatan untuk jaring satu lapis. Sedangkan pada jaring 2 lapis ada kemungkinan sama, ada kemungkinan salah satunya lebih kecil. Nah, kalau yang 3 lapis itu terdiri dari inner dan outer. Inner itu satu jaring yang memiliki ukuran berbeda dibanding dengan 2 jaring lainnya. Nanti kita akan lihat pada slide berikutnya. Lalu ukuran mata jaring yang digunakan disesuaikan dengan jenis dan ukuran ikan yang menjadi target tangkapan. Konstruksi jaring itu sendiri terdiri dari badan jaring, tali ris atas, tali ris bawah, pelampung, pemberat, dan tali selambar. Tali selambar itu adalah tali penghubung antar pis. Pis itu satu bagian jaring yang terdiri dari sejumlah mata jaring. Lalu tergantung ya, beda-beda, ada pelampung, pemberat, dan lain sebagainya. Ini adalah konstruksi pada alat tangkap gillnet. Di sini ada nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7. Nomor 1 itu adalah pelampung. Bahannya plastik, karet sendal, macam-macam. Yang penting ketika dia dipasang dia mampu memberikan gaya apung. Itu yang paling penting. Ada yang pakai styrofoam, mungkin juga botol yang ditutup tentunya. Lalu nomor 2, ini nomor 1 pelampungnya ukuran diameter 6 cm dengan panjang 3 cm. Yang nomor 2 itu adalah tali pelampung yang menggunakan bahan polietilen dengan diameter 4 mm. Tali ris atas, ini tali ris atas nih yang bawahnya. Nah, tali ris atas itu dia terbuat dari polietilen juga dengan diameter 0,4. Tubuh jaring dia menggunakan senar Nancy nomor 3050 dengan mesh size 2 inci. Pada umumnya memang 2 inci ya. Kebanyakan orang-orang sekarang itu 2 inci, meskipun sebetulnya
harus di atas itu karena ada kemungkinan kalau 2 inci ikan-ikan kecil masih bisa tertangkap. Terus nomor 5 itu adalah tali iris bawah yang menjadi penghubung antara badan jaring dengan pemberat. Dan juga ada pemberat. Pemberat ini macam-macam, ada timah hitam, ada batu, besi, pokoknya yang mampu membuat gaya turun ke bawah. Ini dengan catatan bahwa panjang jaring per piece-nya itu adalah 45 meter paling panjang atau 50 meter juga ada. Dan lebarnya adalah 2,5 sampai 3 meter. Nah, rata-rata jaring insang di Indonesia, di Teluk Banten, di pantai utara Jawa, di Tangerang Selatan memiliki panjang kurang lebih 300 sampai 500 meter. Itu panjang sekali ya. Jadi gillnet itu begitu ukurannya. Nah, ini adalah alat tangkap gillnet dengan konstruksi yang lain. Ada yang berbeda dari sini, yaitu di mana tubuh jaringnya menggunakan nilon multifilamen nomor 9. Pada bagian kakinya, bagian bawahnya itu nilon multifilamen nomor 12. Dia menggunakan 2 mata jaring yang berbeda, yaitu antara pada bagian jaring atas dan bawah. Ini bahkan pemberatnya aja menggunakan batu bata, jadi sebetulnya bebas-bebas saja. Yang penting kedua gaya ini mampu membuat alat tangkap ini membuka mata jaringnya secara sempurna. Ini adalah konstruksi lain dari jaring insang dari buku Pak Sulaiman Marta Suganda. Pada dasarnya komponennya sama, tidak berbeda. Ini saya perhatikan kemungkinan adalah jaring 3 lapis atau bisa juga 2 lapis, karena ada jaring bagian dalam dan jaring bagian luar. Ketika proses pemasangan maka akan terbentuk seperti ini. Ada pemberatnya di sini. Ini yang nomor 15 adalah pelampung tanda yang menandakan keberadaan dari alat tangkap. Pelampung tanda ini kalau di siang hari harus menggunakan bendera, harus muncul di permukaan, dan kalau di malam hari harus menggunakan lampu. Sayangnya beberapa nelayan tidak memperhatikan itu. Seringkali pelampung tandanya tidak menggunakan bendera, atau bahkan di malam hari juga tidak digunakan lampu. Ini adalah jaring insang 1 lembar. Bentuknya seperti ini karena hanya 1 lembar. Mata jaringnya seragam, tidak ada yang berbeda. Kalau 2 lembar bentuknya seperti ini, bisa jadi yang badan jaring ini ukurannya kecil, yang satunya lagi lebih besar, atau dua-duanya sama. Tetapi jarang sekali ditemukan jaring insang dengan 2 jaring di mana mata jaringnya keduanya sama. Pasti berbeda. Ini adalah jaring insang 3 lembar Tremalnet. Yang ini itu memiliki mata jaring yang sama, sedangkan yang bagian dalam, yang bagian inner itu memiliki mata jaring yang lebih kecil. Kalau kita kelompokkan gillnet berdasarkan daerah penangkapan ikan, berdasarkan metode operasi dan konstruksi, maka gillnet bisa dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, kalau berdasarkan daerah penangkapan, maka gillnet bisa dibagi menjadi 3, yaitu gillnet permukaan, kolom perairan atau pertengahan, dan dasar. Sedangkan berdasarkan metode operasi, gillnet terbagi menjadi fixed gillnet atau gillnet yang dipasang secara menetap, gillnet yang dipasang dengan cara dihanyutkan, baik itu dihanyutkan dia sendiri atau dengan kapal. Pada umumnya dihanyutkan dengan kapal. Dan yang terakhir adalah encircling. Ada juga yang roll gillnet, yaitu dengan cara ditarik. Berdasarkan konstruksinya ini terbagi menjadi 1 lapis, 2 lapis, dan 3 lapis. Ini adalah jaring insang dengan cara dilingkarkan. Nanti kalau sudah dilingkarkan, maka jaring insang tersebut akan
bukan jaring insangnya, tapi ikan yang ada di dalamnya itu akan dikagetkan, kolom atau permukaan perairan akan dipukul-pukul sehingga memberikan efek kejut bagi ikan. Ketika ikan itu terkejut, maka dia akan berusaha melarikan diri. Karena sifat dari jaring ini adalah bening, tidak terlihat oleh ikan, maka ikan itu akan menabrak jaring dan kemudian terpuntal. Itu adalah jaring insang lingkar. Ada juga jaring insang hanyut, yaitu ketika dipasang dia akan mematikan, atau si nelayan itu akan mematikan mesin kapal dan kemudian dibiarkan terombang-ambing sesuai dengan arah arus. Tentu saja dengan cara si jangkar kapalnya itu diturunkan supaya kapal tidak terbawa jauh sampai ke tengah laut. Ini jaring insang giring, jadi jaring insang dipasang secara menetap, kemudian ikan digiring sehingga terjebak di dalam jaring insang. Ini jaring insang menetap, dipasang begitu saja, tidak digerak-gerakan, jadi cukup pasang pelampung di ujung-ujungnya. Makanya ketika pemasangan alat tangkap gillnet itu diusahakan tegak lurus dengan arah buaya ikan. Lalu yang selanjutnya ini set gillnet, ini drift gillnet, ini bottom gillnet, ini row gillnet. Nah, cara tertangkapnya ikan pada gillnet sesuai namanya, gill, yaitu terjerat pada bagian insang. Maka gillnet itu pada umumnya memang diset agar ikan itu terjerat pada bagian insang. Ada juga terjerat pada bagian badan, itu dinamakan dengan wedge. Ada juga snatch, terhadang di mana ukuran kepala ikan lebih besar dari mata jaring. Jadi terkenanya di bagian kepala. Lalu ada juga entangle, yaitu terpuntal karena bagian tubuh ikan yang menonjol seperti gigi, rahang ataupun sirip. Ini adalah cara-cara ikan tertangkap, ini wedge, snatch, gill, dan entangle. Penampakannya seperti ini ya. Apa yang harus diperhatikan pada jaring insang? Yang pertama adalah kekakuan benang. Benang yang digunakan diusahakan lembut dan tidak kaku. Makanya nelayan-nelayan jaring insang itu adalah nelayan-nelayan yang memiliki effort yang luar biasa kalau menurut saya. Karena kalau dia selesai melakukan operasi penangkapan, si jaring itu akan dipotong agar alat tangkapnya bisa atau ikan hasil tangkapannya bisa dimasukkan ke dalam palka ataupun wadah. Karena saking lembutnya itu dia menyebabkan atau mudah terputus oleh ikan. Ketegangan rentangan tubuh jaring baik secara vertikal maupun horizontal ini juga harus baik. Makanya pelampung dan pemberat itu harus sesuai dengan perhitungan. Akan tetapi sayangnya nelayan-nelayan di Indonesia seringkali menggunakan pengalaman atau perasaan, feeling dia waktu dulu pasang pelampung 10 dengan pemberat 3 misalnya itu sudah cukup. Nah, sedangkan misalnya pada kenyataannya pelampung 10 pemberat 3 kurang. Karena pemberatnya ternyata kurang berat gitu. Makanya harus ditambah misalnya jadi 8 atau bahkan pemberat dan pelampung jumlahnya sama seperti itu. Shorteningnya jadi muainya, jadi ketika si ikan menabrak alat tangkap, dia akan tertarik sampai dengan panjangnya atau daya muainya 30-60% dari alat tangkap. Lebih dari ini maka si jaring akan terputus. Yang kedua, jarak tinggi, jarak antara float line ke sinker line itu juga harus diperhatikan. Yang selanjutnya ukuran mata jaring dengan ukuran besar ikan itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai mata jaring ternyata terlalu kecil atau mata jaring bahkan terlalu besar. Jadi tidak sesuai dengan
tidak sesuai dengan ikan hasil tangkapan atau ikan target. Benangnya itu harus mampu memanjang, memendek, artinya elastis, dan not slip-nya itu bagus juga. Warna badan jaring itu harus transparan, kalau terkena sinar matahari pada tingkat kekeruhan tertentu juga tidak terlihat. Setelah itu, pemasangan alat tangkap di suatu perairan harus dilengkapi dengan pelampung tanda, minimal menggunakan bendera. Kalau dia siang hari, malam hari juga harus pakai bendera, tetapi pada malam hari diusahakan menggunakan lampu. Lalu selanjutnya, menghindari pemasangan alat tangkap di perairan yang banyak dilalui kapal. Nah, kalau ini dipasang, biasanya si kapal itu atau alat tangkap itu akan terpotong oleh kapal. Bahkan ada beberapa kapal niaga yang merasa bahwa keberadaan alat tangkap itu kalau dia terpasang di jalurnya berbahaya, maka dia akan potong alat tangkap itu. Terus yang selanjutnya, tidak mengoperasikan alat tangkap di daerah penangkapan yang sudah dinyatakan lebih tangkap, melepaskan kembali biota perairan yang masih belum layak tangkap. Yang selanjutnya adalah mencari atau mengangkat alat tangkap yang tertinggal. Ini permasalahan umum yang terjadi pada gillnet, di mana alat tangkap gillnet itu ketika dioperasikan, dia akan tersangkut di satu tempat, baik itu terkena karang, terkena sampah seperti kayu, plastik, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan si jaring ini terputus, robek. Robekannya itu dia akan terbawa arus, hanyut, dan akan terjadi ghost fishing. Nah, ini akan berbahaya, sehingga ketika tahu, wah, alat tangkap saya robek nih, ada yang hilang nih, dia usahakan harus mencari dan mengangkat lagi alat tangkap yang tertinggal atau hilang di perairan. Kebanyakan nggak ketemu gitu, banyak yang yang hilang. Selanjutnya itu adalah gillnet ini berdasarkan selektivitasnya merupakan alat tangkap yang sangat luar biasa bagus. Karena kalau di beberapa negara subtropis yang memang dalam satu perairan terdiri dari ikan atau jenis ikan yang seragam dengan ukuran yang sama dan jenis yang sama, maka gillnet ini sangat luar biasa selektif. Akan tetapi dengan seperti yang tadi saya bilang di awal, di mana nelayan ketika mengoperasikan alat tangkap itu tidak berdasarkan perhitungan yang sesuai, kadang pelampungnya berapa, pemberatnya berapa, dan pada kenyataannya di dalam perairan alat tangkap jaring itu akan terbawa atau terombang-ambing oleh arus, oleh gelombang, sehingga bukaannya itu tidak terlalu sempurna, ada beberapa yang mengkerut gitu. Bahkan di beberapa daerah Tangerang, nelayan di sana mengoperasikan alat tangkapnya itu dengan cara di posisi zigzag. Itu juga akan menyebabkan bentuk dari mata jaring menjadi tidak sempurna, sehingga selektivitasnya bisa jadi menurun. Akan tetapi organisasi dunia yaitu FAO mengkelompokkan gillnet ini sebagai jenis alat tangkap yang ramah lingkungan karena memiliki selektivitas yang sangat baik. Dengan catatan bahwa daerah penangkapan ikannya memiliki arus tidak terlalu kuat dan arahnya beraturan. Yang kedua, bukan daerah alur pelayaran. Yang ketiga, jangan memasang di daerah berkarang karena akan merusak karang. Ketiga syarat ini sangat menyulitkan sekali bagi nelayan kita yang pada umumnya mengoperasikan alat tangkap dengan cara tradisional. Mereka pengukur arus saja tidak memilikinya gitu. Mereka tidak mengetahui di mana alur-alur pelayaran. Selama dia dapat ikan, ya disitulah dia akan mengoperasikan alat tangkapnya. Sehingga apa saja upaya yang harus dilakukan? Yang pertama adalah melakukan seleksi. Bagaimanapun juga ketika kita berada di dalam negara tropis, kita nggak bisa berada dalam satu perairan di mana di dalamnya ikan hasil tangkapan memiliki jenis dan ukuran yang sama.
maka nelayan yang harus didorong untuk melakukan sortasi atau pemilahan jenis ikan yang memang merupakan ikan target. Kalau bukan, ya dibuang. Tapi kalau udah terlalu rusak badannya karena dia terpuntal oleh jaring, biasanya ya jangan dibuang, itu harus dimasukkan tapi dipisah. Nah, kedepannya ketika kita mengetahui ternyata banyak sekali nih ikan kecil yang tertangkap, maka desain dan konstruksi alat tangkapnya harus disesuaikan. Yang kedua, jaring insang yang dipasang pada siang hari harus dilengkapi dengan pelampung tanda dan bendera. Ini menghindarkan kapal-kapal pelayaran atau kapal lain yang akan melintas, sehingga bisa melihat di sana ada jaring insang, di sana ada proses penangkapan, sehingga dia akan memilih jalur yang lain. Kalau pada malam hari dilengkapi dengan cahaya. Tidak memiliki mata jaring di bawah 25 mm atau di atas 2,5 cm. Yang keempat, tidak melakukan kegiatan operasional yang dinyatakan lebih tangkap, kawasan konservasi dan perairan tercemar. Yang kelima, tidak melakukan pencemaran lingkungan. Jadi kalau kita bayangkan nelayan melaut itu pasti membawa bekal. Nah, bekalnya itu diusahakan kalau dia memiliki sampahnya itu harus dibawa lagi ke darat. Kalau dia sampahnya ada di laut, maka akan dikenakan denda. Yang keenam, menggunakan jaring yang mudah terurai. Nah, ini teknologi ini sedang dikembangkan juga, yaitu menggunakan jaring yang ketika dia ada di dalam perairan dalam jangka waktu tertentu, maka dia akan terurai sehingga akan terhindar dari proses ghost fishing. Yang ketujuh, menggunakan lampu LED pada badan jaring ketika dioperasikan malam hari sehingga ikan-ikan seperti penyu, lumba-lumba tidak ikut terjerat. Ini adalah beberapa tindakan-tindakan yang harus dilakukan supaya alat tangkap gillnet itu tetap ramah lingkungan atau memiliki selektivitas yang baik. Bagaimanapun juga alat tangkap, manusia, konsumen, ini adalah 3 komponen yang sangat kuat peranannya. Alat tangkap dengan cara kita memodifikasi, ganti alat tangkap atau menghindari ghost fishing. Sedangkan konsumen, kita harus mengetahui bahwa ini adalah ikan yang sebetulnya tidak boleh dikonsumsi karena berukuran kecil. Nelayan selama ini masih berprinsip pada semua ikan juga apa saja bisa terjual. Si konsumen juga gitu, adanya cuma ikan ini, akhirnya saling support. Maka salah satu dari mereka harus memiliki pemikiran bahwa ini tidak boleh dilakukan. Kita harus mengkonsumsi ikan-ikan yang memang dari sisi ukuran sudah sesuai, sudah layak. Yang terakhir adalah manusianya. Manusianya di sini adalah nelayan, mengadakan pelatihan, peningkatan keahlian. Manusia memiliki peran lebih besar dalam menjaga lingkungan dibandingkan dengan alat tangkapnya. Jadi alat tangkap itu mau dimodifikasi, mau diganti kayak apapun, labelnya ramah lingkungan, sangat ramah lingkungan sekalipun, ketika manusianya tidak dibina, maka tidak akan terjadi apa-apa. Ibarat sebuah pisau, maka alat tangkap juga tergantung pada orang yang mengoperasikannya. Kalau dia orangnya baik, maka dia akan mengoperasikan dengan cara baik juga. Tetapi kalau orangnya tidak baik, maka alat tangkap yang baik itu akan dioperasikan dengan cara dengan tidak baik. Sekian dulu kuliah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.